Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Al-Haika dengan NPM 227002062 dari kelas B. Dan rekan saya, Perkenalkan saya Najar Faturrahman, NPM 227002035 dari kelas A. baik di sini kami akan menjelaskan sinyal PWM dan SPWM menggunakan Simulink. Tanpa lama-lama kita buka Simulink-nya. Untuk PWM akan dijelaskan oleh Najar Faturrahman. Oke, saya akan menjelaskan dulu PWM, yaitu PWM atau Pulse Width Modulation adalah sebuah teknik modulasi yang eh, digunakan untuk mengontrol daya yang dikirim ke perangkat seperti motor DC atau LED. Dalam simulasi ini, saya akan menggunakan beberapa eh, komponen atau blok utama, yaitu menggunakan repeating square, sequence, repeating sequence itu untuk menghasilkan sinyal. Terus kita akan menambahkan yaitu relation relation operator. Nah, relation operator dengan nilai kurang dari sama dengan menggunakan nilai konstan. Menggunakan nilai konstan sebagai pembanding. Nantilah disambung-sambung. Nah, terus menggunakan scope untuk memantau sinyalnya nanti. Terus digital output. Terus kita sambungkan ini dari repeating square sequence ke relation operasi menggunakan nilai konstan 1 sebagai pembanding, dan nantinya dari relational operator ini ke output. Nah, terus dari sini juga kita tambahkan ke sini untuk memantau sinyal. Dan nah, untuk scope-nya kita setting dulu agar bisa masuk 2 sinyal untuk membandingkan sinyal PWM dan 2. Nanti ini sinyal keluarannya diginiin, terus keluar. Nah, terus kita sambungkan juga sinyal dari repeating sequence ke scope untuk melihat itu perbandingan setelah menggunakan nilai konstan. Lalu kita ubah-ubah dulu jadi ininya. Untuk repeating square kita ubah time value-nya, yaitu menggunakan 0,5 pakai titik dan 1. Terus pakai tang 1/1000. Nah, terus output value-nya
kita tambah di sini apply. Oke. Terus nilai konstannya 1 betul, dan terus di situ kita langsung ke modeling dan ke model settingnya solver detail itu kita menggunakan stop time-nya 0, pakai titik 2, terus ininya ke fixed step automatic no continuous discrete, terus ininya ganti menjadi 10 strip 7, ini dicentang, terus sudah apply. Lalu ini jadi sinyal dari repeating sequence itu menghasilkan gelombang frekuensi yang nantinya dibandingkan dengan nilai konstan dari 1 ini menggunakan relational operator. Nah, jika sinyal repeating sequence ini lebih besar, maka outputnya adalah 1 atau high. Sebaliknya, jika lebih kecil atau sama dengan 1, outputnya adalah 0 atau low. Hasil dari relational operator ini dikirim ke Arduino digital output dan scope untuk memantau. Lalu kita simulasikan di run. Lihat bagaimana sinyal PWM di scope. Nah, ini bisa melihat bagaimana sinyal berubah antara high dan low sesuai dengan siklus kerja PWM. Jika kita mengubah frekuensinya dari repeating sequence, maka lebar pulsa akan berubah, yang berarti intensitas daya yang dikirim ke perangkat juga berubah. Mungkin sekian penjelasan dari PWM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yang menjelaskan tentang SPWM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SPWM, yang dimana SPWM adalah sinusoidal pulse width modulation, yang dimana teknik switching yang membandingkan gelombang sinusoidal dengan gelombang segitiga. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Pertama-tama yang dibutuhkan yaitu digital output sebanyak 2. Lalu di sini kita membutuhkan Gaussian relation operator. Setelah itu kita membutuhkan logical operator. Nah, ini diganti ke not. Setelah itu kita membutuhkan sine wave. Lalu sequence repeating sequence. Dan yang terakhir yaitu scope.
Untuk ini nyambung ke relation operator. Yang ini juga sine wave masuk ke relation operator. Setelah itu yang relation operator nyambung ke logical operator, dan yang digital output nyambung ke sini, relation operator. Untuk ini pinnya diganti ke pin 8. Nah, untuk logical operator ini akan disambungkan ke digital output pin 9. Kita setting dulu scope-nya menjadi 3. Ini bertujuan agar si tabelnya bisa menjadi 3. Lalu setelah ini si scoop yang ini masuk ke sine wave, terus yang ini nyambung ke repeating sequence, dan yang ini nyambung ke digital output. Nah, untuk ini sinyalnya di log selection sinyal, dan juga sama log selection sinyal. Setelah ini kita setting di sini amplitude-nya ganti menjadi 0,9, biasnya menjadi 1, lalu frekuensinya kita ganti jadi 2 kali PI kali 50. Apply, lalu oke. Nah, untuk ininya diganti menjadi 0,5 terus 1 ininya kali 1/1000. Lalu untuk ininya 2020. Setelah disetting, kita masuk ke modeling, lalu masuk ke model setting. Nah, untuk ini kita setting dulu stop time-nya 0,02, ininya diganti ke discrete, ininya fixed step. Lalu ininya diganti yang tadinya 10E-7 menjadi 10E-6. Lalu yang ini yang treat each discrete let as a spare task-nya di checklist. Apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita simulasikan. Baik, ini sinyalnya. Yang ditugaskan untuk sinyal T-nya yaitu sebesar 50 Hz. Nah, seperti ini. Dan juga sinyal segitiganya 1000. Kita ganti aja, geser aja ke sini. Seperti ini. Ini kurang lebih 1000 ya. Baik, jika setelah disimulasikan di Simulink, lalu sambungkan ke Arduino, lalu disambungkan juga ke osiloskop. Nah, ini bertujuan untuk melihat sinyal yang dihasilkan dari si osiloskop tersebut. Berikut adalah
hasil dari sinyal PWM, yang dimana bisa dilihat ya di gambar ini hasil dari sinyal PWM. Nah, untuk sinyal SPWM sendiri ini yang dihasilkannya seperti ini. Nah, bisa dilihat saja ya ini perbandingannya jika yang SPWM itu seperti ini dan juga PWM seperti ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan juga teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.